Selanjutnya, jadi kita harus menentukan sudut atau digunakan gambar teknik. Gambar teknik itu ada 3 sudut. Pertama X, Y, sama Z. Nah, kita menentukan sudut itu bisa menggunakan proyeksi kedua proyeksi ini. Nah, teman saya kan tadi bilang di gambar teknik itu ada 3 sudut, ada X, Y, sama Y. Nah, kalian udah pada tahu belum arah-arahnya kemana aja? Belum. Nah, sini itu ada gambar isometri. Nah, di gambar isometri itu kita akan membuat gambar seperti ini. Nah, kenapa dibuatkan kotak terlalu banyak kayak gini agar menggunakan kita untuk gambar. Jadi si kotak-kotak tersebut tuh untuk membantu si gambar tersebut agar mudah di gambarnya. Nah, dari slide pertama itu kan kita ada 2 simbol, ada yang Eropa sama Amerika. Nah, untuk contoh yang proyeksi Amerika itu seperti ini. Nah, di proyeksi Amerika itu contohnya cara kerjanya ada di dalam kotak ini. Nah, jadi untuk di proyeksi Amerika itu ketika kita melihat sudah di depan, maka melihat benda yang hari ini itu di depan, maka untuk Eropa itu kebalikannya, berarti kita lihatnya di belakang. Nah, kalau yang Amerika kan di atas. Nah, untuk yang B itu kita lihatnya di bawah. Sebaliknya kayak yang B kan awalnya di sini. Nah, yang B itu jadinya di sini kalau misalnya Eropa. Nah, ini untuk prediksi Eropa. Nah, di sini itu ada fungsi dan sifat gambar sebagai bahasa teknik. Gambar merupakan sebuah alat untuk menyatakan maksud dari seorang sarjana teknik. Gambar sering disebut dengan bahasa teknik. Nah, terus ada poin yang kedua, penelusuran informasi. Fungsi yang penting untuk bahasa maupun gambar, perbandingan antara bahasa dan gambar. Pertama, penyampaian informasi yang tadi disebutkan. Jadi gambar teknik itu kita merancang atau desain sebuah part atau konsepan yang mau kita bikin untuk sebuah operator atau tujuan tertentu adalah gunanya atau fungsinya untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, pengawetan, penyimpanan dan penggunaan keterangan. Jadi pengawetan itu dari gambar teknik kita bisa menggunakan desain hari ini, apakah kita bisa menyampaikan si konsepan itu atau desain itu. Nah, penyimpanan dan penggunaan keterangannya. Jadi penggunaan keterangan itu kita mengetahui apa yang kita bikin sama yang operator butuhin, atau operator belum si desainnya kebutuhannya apa. Yang ketiga, cara pemikiran dalam penyampaian informasi. Apa yang dibilang tadi benar. Cara pemikiran dan penyampaian informasi di dalam gambar teknik. Caranya bagaimana untuk pemikiran dalam penyampaian informasinya. Nah, jadi di perencanaan proses itu kita merencanakan si proses tersebut. Contohnya kita akan membuat baut. Nah, si proses untuk pembuatan baut itu seperti apa? Nah, terus yang kedua ada pembuatan. Nah, pembuatannya itu seperti apa? Terus tahapan apa yang digunakan untuk pembuatan baut tersebut. Terus ada pemeriksaan. Nah, di pemeriksaan itu kita mengetes si dimensinya apakah sesuai dengan gambar teknik yang kita buat atau tidak. Nah, terus di tempat itu ada perakitan. Nah, di perakitan itu contohnya si baut tersebut apakah masuk ke umur yang sudah ditentukan atau enggak. Nah, kalau misalkan masuk di perakitan berarti kita kembali lagi ke pemeriksaan, berarti ada yang salah. Nah, di situ kita harus melakukan lagi baut tersebut.
yang di mana untuk perencanaan proses tadi dengan perencanaan proses pembuatan sampai akhirnya praktikan. Nah, di sini itu ada pengawetan, penyimpanan dan penggunaan keterangan. Gambar merupakan data teknis. Pikiran juga. Nah, di sini itu ada proses pemikiran dari perencanaan dan gambar. Yang pertama itu ada evaluasi, analisis, pewujudan gambar, terus gagasan, ada informasi, ada proses. Nah, di antara semua ini kalian ada yang tahu nggak apa itu evaluasi, apa itu informasi, apa itu gagasan? Mungkin sedikit-sedikitnya kalian tahu gitu. Ya nggak? Yang tahu nggak? Apa sih? Kalian evaluasi. Contohnya sekarang kerja apa? Oh ternyata ada kekurangan. Kalian evaluasi. Nah, kegunaan akhir pagi kalian harus berangkat jam 6 dari rumah. Ini setengah 7 udah mau apel kan? Nah kalian analisa tujuan apel itu apa sih? Nah, untuk sintesa itu penggabungan. Contohnya tadi yang Pak Rati bilang, kan evaluasi dari motor atau perusahaan apa, kalian cari solusinya. Nah, untuk analisa, kalian harus menganalisa nih. Analisanya apa? Tapi kalian, nah untuk sintesanya, kalian bisa disebut sintesa itu praktikan atau perancangan dari evaluasi sama analisa gitu. Kalian udah mengevaluasi, udah dapat solusinya, dan kalian juga harus menganalisa apa nih kegagalan buat selanjutnya, apa sih kekurangan buat selanjutnya, apa kelebihan buat selanjutnya. Nah kalau udah kalian ketahui, baru kalian masuk ke sintesa. Sintesa itu adalah penggabungan supaya meminimalisir dari kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Dari teman-teman kalian yang bicara yang teman-teman berpena kayak ia menelehan praktik ya, rencana ada masukan perencanaan proses jadi nyiapin bahan pak alat di mana ini bisa bikin ya kemasan sama pulpen Enggak, bukan jangan pulpen deh, bala-bala namanya. rencana kita mau apa Ya. ada terus sekarang kaliku markal terus askom Ya. iya lah Tadi itu termasuk ke perencanaan. Perencanaan itu tak ahli gambarnya itu bisa disebut siapanya? Pembuatnya. Ya, pembuatnya. Berarti perencanaan itu tujuannya mau kita buat. Nah, terus sekarang perencanaan proses ini kan kita belum bahas semua perencanaan proses. Nah, tahapannya kayak gimana? Terus apa ya? Alat apa yang dibutuhkan untuk membuat bala-bala? Oh, jadi menyiapkan alat. Proses pembuatan bala-bala ini. Proses nama yang berarti Menurut kalian garis kakinya yang mana? sisi 6 4 Terus ini, nah itu yang disebut garis kaki. Nah, kalau misalkan si garis tepinya dengan dijepit, nah dijepitnya itu sebelah sini, berarti kita ambil ukuran 25 mili, jadi nggak 10 kalau misalkan kita jepit. Nah, mungkin seperti itu untuk garis tepi. Nah, bentuk pensil untuk menggambar. Nah, biasanya itu
ada dua jenis, ada yang baji, ada yang tirus. Nah, di sini ada yang tahu nggak kegunaan antara baji dan tirus antara pensil tersebut? Membagi makanan. Ya, penggunaan persegi menggali segitiga itu seperti apa? Dari segitiga itu seperti itu penggunaannya. Nah, selanjutnya ada segitiga presisi. Ada yang tahu segitiga presisi dari mana? Garis ukurannya untuk memberikan dimensinya. Nah, untuk garis tipis. Ketika saat kita membuat sketsa gambar tersebut. Jadi garis tebal, garis sedang sama garis tipis itu apa? Perbedaannya. Pertama garis tebal. Garis tebal itu kita untuk menentukan sebuah objek. Contohnya gambar kayak gini. Kalau di gambar teknik, gambaran doang, kita harus mempertebal lingkaran ini. Nah, itu untuk garis tebal. Untuk garis sedang, jadi garis sedang itu kita menentukan sebuah lingkaran, bukan lingkaran dalam. Nah, jadi kita mengetahui lingkarannya itu yang disebut garis sedang. Untuk garis tipis, kita menggambar sebuah dimensi dengan tampak depan, kalau ini tampak atas. Itu. Nah, untuk garis tipisnya kita mengetahui alat lubang yang sejajaran itu dengan mana. Itu yang disebut dengan garis tipis. Kembali lagi ke yang tadi, ada beberapa jenis garis. Ada garis nyata, garis gores, garis bergores, garis bergores. Jadi harus diberikan ruang antara garisnya. Nah, di sini tuh ada gambar garis gores dan garis bertitik. Nah, untuk di lingkaran itu kita harus membuat garis gores. Nah, untuk mengetahui bahwa dalam lingkaran itu kita harus menentukan titik tengahnya. Jadi jauh beda kan sama yang ini. Nah, di sini tuh ada penggunaan garis. Ada macam-macam garis dan penggunaannya. ISO. Tahu nggak kepanjangan ISO apa? Mungkin udah dipelajari Standar internasional. Standar internasional. Internasional organisasi standar Deviation. International Standardization Organization. Nah, jadi di macam-macam garis itu ada garis kontinu. Nah, di mana garis kontinu itu garis nyata dalam gambar atau garis tepi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, terus ada garis kontinu lurus atau lengkung. Nah, garis berpotongan. Nah, terus garis ukur. Nah, garis ukur itu menggunakan garis tipis tapi secara kontinu. Nah, selanjutnya ada garis tipis kontinu bebas. Nah, kegunaannya itu garis-garis batas dalam potongan sebagian atau bagian yang dikontrol. Nah, di sini itu ada bentuk huruf ISO.
kayak misalkan huruf besarnya itu seperti ini, huruf kecilnya seperti ini. Nah, terus untuk angkanya itu seperti ini. Nah, jadi setiap ketinggian itu ada ketentuannya, untuk ketebalannya juga ada ketentuannya. Nah, itu untuk bentuk huruf is. Ada yang tahu kan di situ apa? Tadi kan kita udah tahu. Nah, di situ apa? Nah, untuk ini sendiri fungsinya standarisasi gambar kurang lebih sama kayak seperti itu. Standarisasi gambar, terus kemudahan komunikasi, kualitas dan konsisten. Itu yang standar gambar teknik GIS. Ya, dari simbolnya. Nah, terus di ketiga juga ada skala. Nah, skala itu kita tentuin kalau misalkan di baut, misalkan diameternya itu 10. Nah, di gambar itu kita enggak dibikin 10, contohnya 5 berarti. Nah, di sini tuh kita harus kasih perbandingan. Nah, selain skala itu ada satuan ukuran. Nah, biasanya untuk satuan ukuran itu menggunakan milimeter. Nah, terus ada tanggal pembuatan si gambar tersebut. Nah, terus ada gambar. Di gambarnya itu sama kalian kasih nama kalian di sini. Terus ada kelas. Nah, kelasnya itu kelas berapa. Nah, terus selanjutnya ada diperiksa. Nah, diperiksanya itu sama guru. SolidWorks itu merupakan salah satu CAD software yang dibuat oleh sistem yang digunakan untuk merancang desain produk, desain mesin, desain modul, dan desain konstruksi ataupun keperluan lain berupa part, assembly dan drafting dengan tampilan 3D dan berdimensi. Nah, untuk di gambar teknik kita tuh di gambarnya itu cuma dua dimensi. Nah, untuk di aplikasi SolidWorks ini kita bisa menggambar 2 dimensi bisa dan 3 dimensi juga bisa. Jadi lebih enak untuk menggunakan di SolidWorks itu. Nah, SolidWorks adalah program pemodelan berbasis fitur parametrik. Maksudnya itu semua objek dan hubungan antar geometri dapat dimodifikasi kembali meskipun geometrinya sudah jadi tanpa perlu mengulang lagi dari awal. Nah, ketika kita sudah membuat si gambar tersebut, ketika kita ada kesalahan dari gambar tersebut, nah jadi bisa diulang lagi. Kalau kalian perhatiin, semua tahu. Jadi gambar teknik itu sama itu perbedaannya antara gambar teknik tujuannya tetap sama, tetapi di dalam gambar teknik manual atau di dalam gambar teknik CAD, nah itu cuma berbasis 2 dimensi. Jadi nggak bisa 3 dimensi kalau tadi disebutin. Jadi ada 3 sudut yang 3 dimensi, ada X, ada Y, sama Y. Nah, untuk berbasis gambar teknik manual yang kalian pelajari sekarang itu tertujunya dengan 2 dimensi. Begitu. Nah, kenapa SolidWorks bisa lebih mudah? Karena udah jelas geometri dapat dimodifikasi kembali meskipun geometrinya sudah jadi tanpa perlu mengulangi lagi dari awal. Jadi kalian sudah membuat part nih, contohnya sudah membuat part, terus kalian ada kesalahan dengan dimensi yang kalian tentukan. Kalian tidak harus mengulangi dari awal, kalian cuma mengulangi kesalahannya yang sudah kalian terusin aja. Itu mudahnya di aplikasi SolidWorks atau software Solid ini. Nah, jadi di metode ini kalian harus menentukan dimensi dulu. Kalian menentukan dimensi, perancangannya mau bagaimana, proses desainnya mau bagaimana, terus nanti kalian bisa menentukan produknya bagaimana. Tahu nggak dimensi berapa?
kerja. Nah, setelah itu kita kasih ke operatornya. Jadi drawing itu kurang lebih kayak kita udah jadi bentuk kayak ini. Jadi kita tinggal kasih dengan customer yang dibagi. Nah, di sini ada beberapa keunggulan menggunakan software Solid. Yang pertama, softwarenya mudah digunakan. Kenapa mudah digunakan? Coba. Kenapa softwarenya mudah digunakan? Yang pertama, kita nggak bisa kita nggak perlu desain dari awal. Kedua, kita tidak memerlukan penggaris. Yang ketiga, kita cuma membutuhkan tenaga sama pikiran tanpa memerlukan biaya apapun. Itu supaya mudah digunakan. Terus yang kedua, membantu mengurangi kesalahan dalam mendesain. Contohnya kayak apa? Kayak tadi. Jadi software ini itu bisa dimasukkan ke dalam program pengisian CNC, terus dibantunya dengan software NX atau Windows kalau jauh. Nah, selanjutnya biar produksi yang harus saya kembangkan menjadi kurang karena proses rencana. Jadi penjelasan nomor 1 sampai nomor 5 itu sudah jelas mengurangi biaya produksi. Contohnya kalian menentukan deadline 1 minggu di dalam gambar teknik. Ternyata pakai Solid ini kalian tidak sampai seminggu, kalian sampai 1 hari aja udah beres dalam 24 jam. Itu. Nah, tampilan di software Solid. Nah, jadi untuk tampilan Solid ini kalian hanya menentukan tujuan kalian tadi. Apa yang kalian tentukan? Pertama, desain. Kedua, dimensi. Skalanya itu yang harus kalian tentukan. Jadi kalian hanya menentukan di dalam Solid ini kalian menentukan ada istilah gambar, title bar, title center, terus comment manager, ada unit, drawing area, fitur manager, ada function bar. Nah, untuk gambar kalian bisa pilih nom itu apa? Nom itu untuk menggambarkan desain dari yang sudah kalian buat menjadi kalkulasi termasuk di area sini, drawing area. Jadi drawing area itu pembuatan desain kalian dari nol sampai jadi sampai terbentuk. Itu. Nah, kalian juga yang membuat bisa set atau penyimpanan data pengawetan. Itu. Nah, untuk detail bar itu kalian menentukan part dari part 1 sampai part beberapa part yang kalian bikin. Itu. Nah, untuk info center apa yang kalian sudah tentukan, kalian bisa mencarinya gitu. Contohnya part 1, kalian membuat part roda gigi. Kalian tinggal cari part 2, kalian menentukan roda gila. Nah, itu bisa kalian tentukan. Terus di sini ada fitur manager. Fitur manager kalian di sini bisa menentukan history atau bisa menentukan tampak yang mau kalian bikin di mana tersebut. Nah, dengan menggunakan ini maka dapat menggabungkan beberapa komponen sehingga menjadi sebuah gambar desain atau assembly. Assembly juga dapat berisikan beberapa sub assembly. Nah, filenya itu ASM sama setelah SM. Nah, jadi yang dimaksud assembly itu kalian menentukan sub assembly. Jadi sub assembly itu sebelum kalian mengassembly, kalian harus menentukan part yang mau kalian satuin. Ya, contohnya kurang lebih seperti ini. Itu jelas nggak? Nah, untuk drawing menggunakan gambar kerja 2 dimensi atau proyeksi ortogonal. Nah, setelah
subassembly maupun assembly total. Jadi contohnya drawing itu kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi ini yang disebut part. Nah, ini yang disebut part atau ini yang disebut tampaknya. Nah, ini untuk assembly-nya. Itu. Jadi assembly itu penyatuan. Nah, untuk keseluruhannya itu disebut dengan drawing. Jelas kan? Nah, di sini itu ada definisi plan solid. Nah, di sini itu ada 3 bagian, ada cross, ada top, ada ring. Nah, plan itu adalah bidang data yang bisa digunakan sebagai tempat pembuatan sketch dan sebagai referensi untuk menjalankan fitur-fitur tertentu. Nah, di sini tuh kita berikan arahan. Kita mau menggambar itu dalam bentuk bentuk apa? Kayak contohnya misalkan kita menggambar tampak atas, berarti top plane. Nah, untuk tampak depan itu front plane. Nah, untuk menggambar di bidang kanan, nah setelah itu ada 3 bagian. Nah, ada yang berfungsi untuk membuat garis normal, center line berfungsi untuk membuat garis center atau garis putus. Nah, endpoint untuk membuat garis normal mulai dari titik dengan garis. Nah, di sini itu ada contohnya. Nah, ini tuh contoh ketika kita membuat garis line. Nah, yang kedua ini itu membuat garis center line. Nah, yang ketiga itu membuat garis middle point line. Tadi kemudahan software ini yang kita gunakan atau yang mau kalian gunakan, kita nggak perlu menentukan penggaris kayak lingkaran, segi 5 ataupun segitiga presisi. Jadi kalian cuma menentukan apa yang mau kalian bikin atau apa yang mau kalian tuju untuk sebuah desain. Kalian hanya menentukan, contohnya kalian membuat garis tengah yang tidak beraturan, bergelombang. Kalian hanya menentukan garisnya itu aja, tanpa kalian menentukan penggaris, pensil, atau penghapus, ataupun kertas. Jadi kenapa bisa mengefisienkan waktu di software ini? Karena kita hanya menentukan pemikiran, mata kita yang bermain, mata kita yang berfungsi. Itu kita hanya menentukan pilih ataupun ketepatan yang kalian bikin. Tetapi kali itu kalian harus menentukan dimensi dan aturan atau tujuan yang kalian bikin. Nah, ini mah untuk gambaran hanya penyimpanan atau pemamenan dari sebuah desain yang udah kalian bikin. Mungkin tadi saya dan teman-teman saya sudah menjelaskan terkait materi SolidWorks dan gambar seni. Nah, di sini tuh ada contoh roda gigi. Nah, di sini tuh sudah ada ukurannya. Nah, setelah ini saya mau praktekkan pakai aplikasi SolidWorks. Nah, mungkin di sini tuh ada 3 laptop ya. Nah, mungkin untuk kalian buat aja kelompok 3 kelompok. Nah, nanti itu akan dipraktekkan membuat roda gigi ini pakai software SolidWorks. Kira ada kesulitannya nggak? Jadi kalau enggak yang di depan satu laptop, jadi ini kan ada 4 baris, jadi satu laptop dipakai sama 2 baris saja gitu. Paham? Tapi Ada klik terus klik OK. apa minimum? Lalu gimana? Ini Nah, setelah itu kita pilih yang
Udah, biar kayak ini. Iya, yang terbahas. Bawah kan. Nah, udah gitu kemana Pak? Nah, setelah ini kita ke circle, kita klik. Coba front plane. Atas tuh bos. Makan. Nah, coba Klik kanan. Klik kanan itu yang di mouse. Kanan tuh. ini front plane. Nah, udah begini. Nah, si pensil ini letakkan di yang kali ini di tengah-tengahnya. Coba. Dari kiri yang merah ini. Tuh di tadi kasih tahu. Ah, Udah? Nah, udah diklik. Nah, jadi seperti ini. keluarin. Udah? Jangan main-main. Itu kemana? Itu tuh ukuran Nah, tuh. setelah itu kita klik bebas ini mau di mana. Dimensinya berapa Pak? Radiusnya. Nah, untuk dimensinya Tuh, yang paling besar 80. 80. Nah, Jadi tuh. Itu klik sembarang aja nggak apa-apa. Tekan aja nggak apa-apa. Klik kiri. Klik kiri. Ya. Nah, pilih Smart Dimension. Belum. Itu belum disuruh tuh. dimensinya itu untuk smart dimension. Jadi gimana Bang? Nah, setelah Ini. nah, masuk ke smart dimension. Ya. Udah kayak gini. Nah, terus klik si lingkarannya. Nah, setelah udah klik lagi. Nah, masukin ukurannya. Tadi ukurannya itu 64. 64. Nah, langsung checklist yang hijau. Checklist. Nah, udah jadi kayak gini. Nah, Masih itu kayak bisa nih. Biasa kok. Udah diklik lagi. udah. Nah, kita ambil di garis tengahnya. Nah, udah dapat garis tengahnya, kita klik. Ukurannya 16. Ini garisnya. Caranya 16. klik di 12 dan Bang, nentuin ukurannya gimana Bang? Nentuin ukurannya. Nah, untuk nentuin ukurannya ke nah, untuk nentuin ukurannya kita ke Smart Dimensions. Diklik. Nah, udah diklik, kita klik garis yang tadi yang dibikin. Ini. Nah, terus diklik. Nah, terus masukin ukuran 16 ukurannya. Ini 16 ukurannya. Terus coba Checklist good. Nah, checklist yang hijau. Udah. Nah, setelah itu kita pergi ke lain lagi, print. Nah, kita ambil yang di tengah ini nih. Nah, klik.
Udah, nah bebas ini tentunya gimana. Nah terus ke smart dimension lagi. Udah, smart dimension. Nah untuk ukurannya tuh ukurannya 2 mili. Nah, itu tarik ke atas. Mau itu mau ini sama aja. Ini tuh bisa Sudah. Nah kita pakai lagi. ini kosong. Ya, oke. Ke lain lagi yang tadi. Nah, itu. Nah, titiknya tuh di sini. Zoom in coba. Ini sini. Nah, titiknya tuh di sini. Sini. Nah, itu. Iya. Udah, diklik. Nah, terus tempelin ke lingkaran. Terus Nah, itu udah muncul. Terus diklik. Diklik. Ya. Klik. Klik, udah. Nah, terus pergi ke perintah minor. Ada nih di antara. Pilih dua itu. Minor. Udah? Nah, di sini tuh ada perintah. Nah, di sini tuh kita disuruh mau garis mana yang kita mau diterbitkan. Nah, kita klik garis yang ini. Yang tengah, nah itu. Nah, yang itu udah. Klik. Muncul. Nah, Udah. klik. Udah. Nah, terus klik lagi yang ini. Klik. Bawah. Muncul nggak? Terus. Klik. Udah. Nah, kita ke mirror about, klik. Mirror, baut. Yang ini nih. Klik. Nah, kita titik tengahnya yang garis ini tuh kita klik. Karena patokannya yang tengah ini. Klik. Udah klik. Nah, muncul garis yang kuning ini. Nah, setelah udah muncul garis yang kuning ini, kita klik sana. Terus oke. Oh, berarti belum klik benar, Mas. Kita klik yang tengah yang ini. Garis yang tengah. Klik. Klik nggak? Udah diklik. Udah. Nah, terus di keyboard ada tulisan delete. Kita delete garis tersebut. Delete. Sok delete. Cari delete. Ini delete. Terus ini. Yes. Udah. Udah. Nah, setelah itu kita ke circular scan. itu titis tuh kanan. Nah, itu klik. Terus pilih yang mana, Bang? Yang circular. Nah, Udah. nah kita klik garis-garis yang ini, yang tiga ini. Kanan juga. Klik garis yang tiga ini. Nah, Udah. udah. Nah, terus di sini tuh ada perintah. Kita mau bikin roda gigi berapa? Ada perintah nggak? Ada perintah. Nah, kita bikin roda gigi 10.
Klik. Backspace. Berapa? 10. Udah 10. Nah, terus di sini tuh ada menu checklist yang hijau, udah checklist. Nah, udah jadi seperti ini. Udah seperti ini. Udah. Udah. Nah, setelah itu kita pergi ke perintah trim. Pindah klik. Nah, setelah itu kita pilih yang trim to close. Yang ini yang bawah kita klik. Close. Udah. Nah, kita hapus yang ini. Semuanya yang ini. Yang bulat, putar, bawah, kan hidup. Kayak iya kanan. Nah, apa? Nah, awas tuh mau. Coba gantian, gantian. Udah fitur. Nah, setelah itu extrude. Kita klik. Extrude. Nah, untuk ketebalan itu kita kasih 25. Baik deh. 25. Nah, udah 25 kita checklist yang ini. Udah, checklist lagi. Jadi ini. Udah. Nah, kita klik yang lingkaran yang ini di sini nih. Klik. Terus pergi ke sketch. Nah, Langsung ke circle lagi. nah itu circle. Nah, kita bikin lingkaran lagi di tengah ini. Gak usah di zoom in. Nah, kita bebas nentuin lingkarannya di mana aja. Nah, setelah itu kita ke smart dimension lagi. Bebas. Oke. Smart dimension. Smart. Oh. Smart. Udah. Nah, ukurannya itu 25. Ini ya. Klik. Terus kasih ukuran remote. Kasih ukuran. Apa sih tempatnya langsung? 5. Klik. Nah, udah itu kita ke perintah extender Extender. Mana? yang ini klik. Nah, ini. Kotak tuh, kotak. Nah, kita buat di sini. Udah ketemu titiknya, kita klik. Nah, ini bebas kita nentuinnya berapapun. Nah, setelah itu ke smart dimension lagi. Bebas. Lu ikuti. Bisa. Termasuk tadi kami.
Smart dimension. 25 kali. Nah, smart dimension. Klik lah. Nah, di tengah coba. Tadi ya ditulis. Titik. Salah. Nah, itu klik ke sebelah kanan. Nah, udah klik lagi. Terus ke smart dimension. Smart dimension. Klik. Kalau itu Klik. Nah, itu klik. Terus sini. Nah, klik. Bebas klik. Nah, ukurannya 5 mili. pasti Ukurannya 5 mili. Nah, terus yang ini klik lagi. Nah, yang ini ukurannya itu 3. Nah, udah itu kita ke trim lagi. Ke trim. gunting ya trim Udah. Trim. Nah, kita hapus garis yang ini. Ini. zoom kanan Terus garis yang ini. Sob, oke. Udah ada biayanya ada biaya. Ada jero. Di cuma lagi. Nah, kita. Terus garis yang ini. Cek Garis yang ini. Yang ini. Nah, udah dari kita klik yang garis hijau ini. Nah, udah diklik jadi ini. Wah, jauh. udah jadi Kalian tinggal mendapatkan jadi apa yang mau dibikin. Bacaan tahu bacaan ini. Kalau berbeda bacaan sama bacaan. Ya, ini kan bisa Nah, kita klik di atas.
Coba kasih nama di situ file name-nya. Gimana jadi ya? Hapus dulu backspace. Nah, kita kasih nama roda gigi. Roda gigi pembuatan TKR berapa ini teh? TKR 3. Roda gigi Pembuatan artian. Tebak-tebak. pembuatan dulu pembuatan roda gigi TKN 04. pembuatan roda gigi Kayak 3 ah. Oh, R3. R3. Ada mana gambar manual? Nah, udah dikasih nama, kita clear yang cek ini. Udah LPA. Udah. Set. Nah, Oh, ini